kedua, Ayub. Tantangan utama di negara yang mayoritas masih menggunakan sistem kapitalis. Oke, Ayub. Tantangan utamanya dari perspektif saya pribadi ya, Ayub ya. Tadi sudah disampaikan kepercayaannya. Kalau mayoritasnya seperti Jerman yang tidak Islam, ya tergantung mereka percaya nggak dengan sistem Islam kan gitu. Kedua, ketika mayoritas Muslim bagaimana Pak? Ya, percaya nggak dengan syariat yang disampaikan kan gitu. Jadi di situ tantangan utamanya adalah keyakinan atau dalam bahasa Arabnya iman, mengimani nggak? Gitu. Pertanyaan yang kedua adalah saya punya video. Ada sebuah penelitian oleh orang Amerika yang penasaran, kenapa ya bangsa Yahudi itu pintar-pintar mereka meneliti ke Israel. Singkat cerita, kesimpulan dari penelitiannya adalah, ternyata hasil risetnya, semua yang dilakukan oleh orang Yahudi di Israel sana, atau Bani Israel, adalah menerapkan semua syariatnya Nabi Muhammad. Mereka meyakini ajaran Nabi Muhammad itu benar, tapi mereka tidak terima bahwasanya Nabi terakhir harus berasal dari kalangan Bani Ismail. Itu saja. Jadi, kesimpulannya adalah orang Israel itu menerapkan semua sunnahnya. Sunnah-sunnah Nabi itu diterapkan oleh mereka. Mereka yakin bermanfaat dan mereka merasakan manfaatnya. Pertanyaannya adalah, kalau orang kafir saja meyakini sistem Islam itu baik, kenapa yang Islam tidak? Gitu. Jadi tantangan utamanya adalah mereka yakin nggak dengan sistem yang ditawarkan oleh Islam kan gitu. Oke, gitu ya. Jadi simple. Ketika mereka yakin sistem Islam itu baik, ya boleh kan, Islam rahmatan lil alamin, siapapun boleh menerapkan. Jadi tantangan utamanya yakin atau tidak yakin kan gitu. Oke, itu ya. Semoga menjawab Ayub ya. Jadi ketika yakin, ya sudah terapkan. Tidak yakin, ya sudah. Seperti video yang saya tampilkan, saya pikir-pikir dulu, saya analisis dulu, ya monggo. Tapi sebagai muslim harusnya sami'na wa ta'na harusnya. Baru mencari, sambil mencari apa ya hikmahnya. Itu sebagian. Tapi kalau Anda berpikir sebagai non-muslim, monggo aja. Itu kan kebijakan. Kalau saya terpaksa berpikir seperti itu sambil menjalankan supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti kemarin. Mau dijawab menggunakan logika dulu atau menggunakan dalil dulu. Itu seperti Bapak Zakir Naik lah ya. Kenapa beliau menghafal Bible? Ya supaya bisa berdebat dengan para kristolog kan gitu. Pak Donitan juga gitu kan, mempelajari Bible apa? Tujuannya supaya bisa membentengi. Ibaratnya belajar jurus lain untuk bisa mempelajari apa kelemahannya. Tuh. Jadi tantangan utama adalah yakin atau tidak yakin. Ketika yakin, ternyata banyak bangsa di luar sana yang lebih yakin dengan sistem kita. Seperti Israel itu yakin dengan Islam, cuman kelemahannya satu, mereka tidak terima kalangannya. Jadi secara sistem, secara syariat dia percaya, tapi secara akidah tidak. Oke, itu ya. Jadi tantangannya hanya mau atau tidak mau. Ketika dia mau dan dia yakin, buktinya banyak mereka yang sudah menerapkan sistem itu. Bahkan pimpinan-pimpinan negara kita itu yakin, tapi keyakinannya 50%. Sisanya apa? Ragu. Bagaimana ya merubah bunga? Sebut saja Pak Peri Warjiwo, dia yakin dengan bisnis cycle yang terinspirasi menjadi kebijakan makroprudensial diinspirasi oleh Quran Surah Yusuf 46-49. Tapi beliau memikirkan, kalau bunga diganti, bagaimana caranya? Kalau riba ya, sistem interest rate diganti, beliau belum yakin di situ, tapi yakin bahwasanya tanpa riba itu lebih baik, beliau yakin. Cuman masih bingung ketika ditiadakan bagaimana. Itu yang bukan mengganti bunga Julia, bukan ya. Oke, saya rasa itu tantangan utamanya adalah yakin atau belumnya dengan moneter ini. Kalau saya yakin, kenapa? Karena secara sejarah manusia, moneter tanpa fiat money sudah berjalan puluhan abad, bahkan 1 milenium itu menggunakan sistem non-fiat. 300 tahun terakhir, sistem fiat digunakan, sistem bunga dimasifkan, nyatanya banyak krisis moneter atau krisis finansial yang terjadi. Bukan karena paceklik, bukan karena perang ya, tapi karena pure sistemnya yang kropos. Itu Ayu. Oke, next Bintang. Jika ada sanggahan, angkat tangan saja ya.
Adopsi uang kertas di seluruh membawa mata uang maksudnya ya ini ya. Dampak positif. Sebentar. Saya belum memahami. Bisa konfirmasi nggak Bintang? Iya, Pak. Maksudnya gimana nih? Jadi adopsi fiat money yang sekarang itu, Pak, tanpa Oke. adanya misal backingan emas gitu kan, Oke. dimana inflasi semakin meningkat gitu. Oke, baik. Gitu, Pak. Maksudnya itu ya. Ya, Jika dilihat dampak positifnya menurut para ilmuwan Barat, ini kan tidak ada hubungannya sama Islamnya ya. Menurut ilmuwan Barat, dengan logika mereka, dengan logikanya, mereka mengatakan menggunakan uang kertas lebih mudah, kemudian tidak ribet, gampang dipecah-pecah, transaksi bisa terjadi makin besar, kemudahan transaksi dan lain sebagainya. Itu awal mulanya. Silakan nanti dicek, dicari itu di AI ataupun di sejarah kalau kalian enggan baca buku. Kalau dibaca buku, awal mula kenapa sih ada perjanjian Bretton Woods itu karena alasan-alasan itu. Supaya lebih mudah, supaya pengaturan bagaimana, itu dampak positif yang mereka ajukan. Tapi kenyataannya berjalan 300 tahun belakangan, justru sistem itu yang membuat kita, loh kok malah seperti ini ya? Kok malah menjadikan orang miskin makin miskin, kaya makin kaya. Itu yang terjadi. Jadi silakan dibandingkan negatif dan positifnya. Apa dampak positif yang diajukan, yang dijadikan proposal dalam Bretton Woods, itu adalah semuanya dampak positif. Menurut akal manusia. Nah, gitu. Dan bahkan Bretton Woods itu disetujui satu dunia, awal mualanya adalah $1 di backup oleh 35 oz emas. Artinya apa? Saat itu peralihan ke mata uang kertas itu dengan janji setiap pencetakan $1 harus ada 35 oz emas. Seiring berjalannya waktu, kita ketahui umat manusia itu cenderung serakah, cenderung gampang digoda, cenderung mengikuti nafsu, dan itu sudah ada di Quran. Dan kenapa juga ada Nabi 25? Ya karena untuk mengingatkan kembali ke jalan yang benar. Artinya adalah yang awal mulanya $1 dicetak 35 oz, makin ke sini, maka manusia makin jauh dari syariat. Jadi, apa solusinya? Ya sudah, kembali lagi ke sistem yang pernah digunakan manusia zaman dahulu. Karena apa? Awal muasal penggantian kertas ke emas itu sejarahnya adalah orang-orang Amerika mengatakan, IMF ya, saat itu mengatakan, kalau saya nyetak ini harus ada backupnya. Tapi kenyataannya kan tidak. Itu yang menjadi problem. Jadi manusia cenderung fraud. Solusinya bagaimana? Ya kita kembali ke sistem yang awal. Kalau mau. Pak, kalau tidak gimana? At least pencetakan mata uang kertas di backup oleh komoditas real. Bukan kepercayaan semata. Gitu. At least. Karena apa? Sudah saya ilustrasikan, ketika nilai tukar tidak di backup dengan komoditas real, yang terjadi adalah pencetakan alat tukarnya lebih banyak, komoditasnya tidak lebih banyak, yang terjadi adalah selisih. Kemarin saya gambarkan, jika ada 1000 keping mata uang dengan 1000 barang, maka satu barang senilai 1 keping. Tapi jika kepingannya 2 kali lipat jumlahnya dibanding barang, maka satu barang sama dengan 2 keping. Nah itu loh. Itu ilustrasi mudahnya. Jadi itu yang terjadi di sistem kita. Oke, adopsi kertas di dunia membawa dampak positif, ada negatifnya. Asal muasalnya tadi, satu pencetakan mata uang itu 1 emas dulunya. Semakin ke sini malah kebijakannya makin menjauhi. Menjauhi dari apa? Menjauhi dari janji awalnya. Oke, gitu ya. Solusinya tidak bisa diselesaikan dalam pembicaraan, harus dibahas satu semester nanti. Ya. Oke, sambil berjalan Bintang. Oke, itu Bintang, Rafif. Sistem layar dapat menghasilkan katanya. Maksudnya gimana ya Rafif ya? Mana Rafif? Ya Pak, itu ini Pak, maksudnya kan kalau misalkan sistem yang dulu masih yang apa gold standar itu kan ya gold standar masih ada kayak
apa ya, aset atau nilai dasarnya gitu ya Pak, untuk bertransaksi. Terus. Nah kan kalau fiat money ini kan dia kayak ya udah gitu loh, base dari apa, trust Percaya, dari tidak people percaya ya. aja gitu. Nah makanya saya nanya kalau misalkan dalam sistem apa, moneter Islam itu kira-kira ada gak yang ibaratnya apa ya, untuk nilai dasarnya gitu Pak, sebagai nilai Oh, intrinsiknya itu gitu oke. Pak. Kalau kita mengacu kepada sistem moneter Islam, ya jika dia menggunakan logam mulia sebagai intrinsiknya atau sebagai alat tukarnya, ya pasti memiliki nilai intrinsik. Seperti yang tadi, Bretton Woods, itu sejatinya $1 itu intrinsiknya 35 oz emas awalnya dulu. Tapi semakin ke sini, ternyata pencetakannya tidak didasarkan atas komoditas, sehingga tidak memiliki nilai intrinsik. Jadi awal muasal mata uang kertas kita digunakan itu memiliki intrinsik senilai emas yang ditambang awal asal muasalnya. Nah itulah. Kemudian makin menjauhi perjanjian, makin banyak orang yang jadi seperti ini. Gambarannya mudahnya gini. Misalkan kita satu kelas ini adalah orang bank, oke? Kita janji nih sama masyarakat di luar kelas kita, anggaplah X di luar kelas kita. Simpan emasmu, nanti saya kasih satu kertas. Simpan emasmu, saya kasih kertas. Oke, kertasnya mata uang. Kalau kita berpikir secara manusiawi, ya bukan orang-orang beriman, kita akan berpikir, Aida, kamu nyetak berapa? Anu Pak, yang nyetor di luar kelas kita ini ada 30. Coba cetak 60. Nanti kita bagi-bagi ke teman-teman kita buat belanja keluar, kan nggak ada yang tahu. Paham ya? Ilustrasi sederhananya seperti itu. Singkat ceritanya, saya tanya nih, Aida di kasir, di teller gitu. Aida, kamu ada berapa orang hari ini? Ada 30 Pak yang menyetor emas dan kita menerbitkan 30 fiat currency. Terus karena kita yang mencetak, ya sudah kita cetak aja lah 60. Berarti terjadi 2 kali pencetakan mata uang tanpa di backup dengan setoran. Terus kita bagi-bagi antar kita keluar kantor, kita belanja. Laku nggak mata uang yang kita gunakan? Laku kan? Itulah awal muasal kecurangan terjadi. Oh, orang-orang nggak tahu ya. Emas kita 30, kita cetak 60, 30 dibawa sama orang-orang, 30 kita gunakan untuk belanja. Kan nggak ada yang tahu. Nah, berjalanlah sistem itu tahun ke tahun, orang sudah tidak sadar dan lupa dulunya mata uang ini di backup dengan nilai yang real. Endingnya sekarang tidak ada yang tahu. Tanya aja ke orang tua kalian, ke nenek kalian. Kalau tidak pernah belajar tentang hal ini, saya yakin mereka menganggap rupiah berharga. Karena bisa digunakan untuk transaksi. Dan itulah yang terjadi satu dunia. Oke? Ya, sehingga yang paham dengan sistem moneter, dia pasti akan menyimpannya dalam bentuk aset. Kecuali untuk keperluan transaksi. Dia akan menyimpannya dalam bentuk rupiah. Oke, itu ya. Sederhananya seperti itu. Anggaplah yang kita tadi adalah para banker bank. Mungkin nggak para banker bank itu beriman? Oh, nggak ada yang Islam. Oh, yang Islam aja bisa berbohong, apalagi yang di luar Islam. Kan itu. Itu ya, Rafif ya. Jadi, kalau menggunakan sistem Islam, ya itu tadi. Harusnya para pelakunya merasa diawasi. At least ada ihsan di sana. Ketika dia mau berbuat curang, aku diawasi. Oke? Jadi sistemnya Islam adalah tetap seperti Bretton Woods itu aslinya tidak bertentangan dengan syariah aslinya. Tapi karena yang menerapkan burukan orang Islam, kemudian mereka tidak ada etika, silakan pelajari etika dalam berekonomi itu ditiadakan. Makanya orang Barat mulai memikirkan kenapa ya etika perlu dimasukkan. Oke, jadi silakan kalian pelajari ekonomi konven itu kan nggak ada etika sama sekali. Yang penting kaya kan itu, maximus utility, jual tubuh boleh kan itu. Oke, itu yang membedakan. Jadi etika tidak ada, agama tidak ada. Itu ya Rafu ya. Kita lanjut dulu. Waduh, udah jam 9 nih. Sistem keuangan dapat mengatasi judulnya apa sih? Evolusi. Oke, evolusi judulnya. Masih nyambung ini.
Oke, pertanyaan Fauzan membingungkan ya. Bagaimana mengatasi krisis ekonomi mengingat tidak adanya kebijakan berbasis bunga? Lah, justru karena berbasis bunga terjadi krisis ekonomi, gitu Fauzan. Ya, jadi krisis ekonomi akibat dari sistem yang bunga. Kalau sistem bunga tidak ada, berarti krisis ekonomi bisa dikurangi. Gitu memahaminya Fauzan. Saya agak bingung dengan pertanyaannya karena yang bertanya pun bingung dengan kalimat yang dibuat. Oke, gitu ya. Saya lanjut untuk Fauzan gitu. Intinya salah satu penyebab krisis adalah adanya sistem bunga. Jadi ketika penyebabnya ditiadakan, harusnya krisis ekonomi bisa dikurangi berat yang diakibatkan dari bunga. Tapi kalau krisis ekonomi diakibatkan dari bencana alam dan bencana itu rata-rata adalah dari azab Allah, ya sudah, berarti penyebab krisisnya adalah kemaksiatan kan gitu ya. Darul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aidinas, telah nampak kerusakan di muka bumi, baik itu bentuknya bencana, krisis moneter dikarenakan ulah manusia kan gitu aja. Rumusnya di situ. Silahkan nanti dicek. Ya, tafsirnya dibaca, Ustaz ya. Oke, kita ke Fahrul. Kalau andai pun fiat dilandasi emas, gimana nih pertanyaannya? Tolong nanti ke depan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu diubah jadi bahasa yang lebih formal ya, jangan diletakkan ala kadarnya. Dan yang bertanya gunakan bahasa yang baku. Supaya apa? Kita forumnya kan ini akademik. Bukan forum apa itu? Podcast, bukan forum. Bahkan podcastnya Renal Kasali, Prof. Renal Kasali saja menggunakan bahasa yang baku kan itu. Ini saya bingung. Sebentar Farul, maksudnya gimana Farul? Sebentar. Kalau maksudnya gimana ya Farul ya? Saya belum menangkap pertanyaannya. Ada Farul? Tidak ada, kita lewati dulu. Bagaimana tanggapan karena banyak peralihan? Oke, Iqbal bisa kamu perjelas nggak? Maksudnya gimana? Oh, jadi buat pertanyaan saya sendiri Pak, kemarin saya menanyakan ini Vicky, bagaimana tanggapan pertanyaan Vicky loh kamu itu. Iya Pak. Oh, oke. Intinya kripto boleh nggak gitu? Iya, kripto boleh nggak? Soalnya sudah banyak gitu mufti yang memperbolehkan dan membuat apa ya bahasanya kayak landasan gitu Pak, yang membuat kripto itu diperbolehkan. Oke, baik. Oke, pendapat saya seperti ini. Saya lupa di kelas ini sudah atau belum. Kita kalau bicara mengenai rupiah nih ya, rupiah fisik itu bisa digunakan tanpa ada internet dan listrik, betul? Cuman kendalanya hanya tidak memiliki nilai intrinsik. Oke, itu mata uang kita ya. Mata uang kita, fiat money, itu bisa kita buat transaksi tanpa tergantung internet dan listrik. Itu saja menyebabkan krisis Great Depression, global financial crisis, krisis Eropa, krisis Jepang, krisis moneter. Itu yang tanpa fisik, yang tanpa listrik dan internet. Kripto membutuhkan listrik, betul? Membutuhkan gadget, betul? Membutuhkan internet. Bayangkan, jika tidak ada 3 alat ini, berarti dia makin tidak memiliki kemandirian. Kita bandingkan dengan logam mulia. Logam mulia tidak perlu listrik, tidak perlu internet, tidak perlu gadget, dan bahkan terbakar pun balik lagi. Nggak bisa dimusnahkan. Oke, berarti ketika ilatnya adalah, ini usul fiqh ya, ketika ilatnya adalah tanpa ada listrik, tanpa ada internet, tanpa ada alat bantuan, gadget, laptop, dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk transaksi, kena hujan, kena panas, kena apapun, dia tidak mudah hilang, berarti fiat money secara ilat tidak bisa. Fiat money kena cuci, rusak, tidak bisa berlaku, nilainya hilang. Kena api, jadi abu. Berarti secara ilat menyalahi, apalagi kripto. Tidak ada paket data, tidak bisa digunakan. Lawannya tidak memiliki internet, tidak bisa transaksi. Lawannya
tidak lawannya itu maksudnya counterparty itu apa ya? Pihak yang bertransaksi dengan kita tidak memiliki gadget yang sama tidak bisa digunakan. Berarti kripto semakin tidak sesuai ilatnya dengan apa yang digunakan oleh Rasul dan sahabatnya saat itu. Berarti makin jauh dari ilat yang tadi ya. Ilat itu artinya apa ya? Kiasnya lah ya. Oke, satu itu. Ada sebuah ide blockchain itu sesuai syariah karena blockchain kerahasiaannya bagus. Oke. Dengan adanya teknologi seperti ini, saya rasa memungkinkan teknologi blockchain untuk dianalogikan dengan emas. Tapi itu pun saya agak ragu. Kenapa ragu? Karena ada sebuah nubuat yang mengatakan dan di akhir zaman nanti tidak ada yang bisa menegakkan agama kecuali yang kuning dan yang putih, yaitu emas dan perak. Artinya apa? Kenapa diminta belajar berkuda memanah? Karena nanti ketika terjadi perang Doomsday atau Armageddon atau perang akhir zaman, misalkan pusat listrik diserang, lumpuh satu negara. Listrik diserang, alat-alat canggihnya Amerika, Eropa itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau ingin perang, harusnya yang diserang utama itu bukan pertahanan, tapi sumber daya listriknya diserang duluan. Hancur listriknya, suplai listrik terganggu, alat-alat canggih tidak bisa teroperasi, kripto tidak berlaku. Oke, itu ya. Jadi peralihan ke digital ada pendapat yang bisa, tapi bukan kripto, tapi menggunakan sistem blockchain-nya untuk alat tukarnya. Karena diasumsikan blockchain lebih aman dibanding mata uang digital. Itu pun saya belum mengikuti. Cuman ada beberapa pakar mengatakan sistem blockchain itu bisa digunakan untuk transaksi dan berkesesuaian dengan syariah. Tapi kalau pendapat saya pribadi, kripto itu secara ilatnya sudah jauh dengan mata uang biasa, kertas, dan jauh dengan emas. Kalau kita mau mengkiaskan sebagai alat tukar dan sebagai penyimpan nilai itu. Oke, itu Iqbal ya. Semoga menjawab. Kalau ada sanggahan, silahkan bersuara atau angkat tangan. Fahrul tidak ada orangnya atau tidak ada tanggapan. Kita geser ke kelompok 4 kalau begitu. Silahkan. Perwakilan kelompok 4 apa tetap minta tolong Aida untuk share screen-nya? Boleh? Wah, ini orang-orang yang ke toilet ini minum airnya banyak biasanya. Oke, Rafif. Silahkan, Rafif. Aduh, kecilnya Rafif bisa diperbesar lagi nggak, Rafif? Kecil-kecil tulisannya muncul di saya ini. Coba diedit lebih besar. Satu slide, satu pertanyaan gitu, biar besar ya. Kita ke kelompok Aida dulu deh, menunggu diperbesar. Kelompok terakhir ya Pak, satu slide satu pertanyaan biar kelihatan besar karena layarnya kecil-kecil, fontnya kecil-kecil lagi. Baik Pak. Ya diedit sebentar ya, satu slide satu pertanyaan aja biar karena fontnya dempet-dempet. Waduh, tanggal 8 halal bihalal. Jam kita kelas, kelas kita sampai jam ini. Oke. Oh, ini halal bihalal universitas. Sudah belum? Aida, mana kelompok Aida, Aska, Sandra, Ana, Nadia? Yuk, sambil menunggu. Bentar saya share screen kan. Mekanisme pasar, stabilitas moneter Islami. Di evolusi ya. Oke, yuk. Oke, sambil menunggu, sebenarnya kenapa dalam bahasa Arab ekonomi itu iktisod? Karena kosdun iktisod atau pertengahan ya, kosoda ya, sudu pertengahan. Jadi berekonomi itu harusnya tidak usah ribet-ribet. Dan juga dari ayat diturunkan ternyata lebih penting 13 tahun itu tentang akidah, 10 tahun tentang muamalah. Artinya
memang bermuamalah itu tidak perlu dibuat ribet, yang sederhana saja. Nah, manusialah yang membuatnya menjadi ribet gitu. Itu juga disampaikan dalam sebuah film, silahkan dilihat ya. Filmnya itu namanya The Big Short. Itu salah satu pakarnya mengatakan sebenarnya transaksi itu sederhana. Cuman saking kreatifnya manusia membuat transaksi di pasar modal itu menjadi sebuah ribet. Akhirnya hanya orang-orang yang mampu dan cerdaslah yang bisa transaksi. Padahal orang biasa yang tidak pintar pun bisa transaksi di pasar modal. Itu dibahas sama dia, disindir. Artinya untuk menciptakan barrier to entry-nya itu makin tinggi, maka para pelaku ekonomi yang merasa pintar itu membuat aturan yang membuat rumit istilah-istilahnya. Itu tonton aja di The Big Short, dan saya sepakat itu. Setelah belajar, ternyata seperti ini aja ya. Oke, kita tanggapi dulu ya. Ini pertanyaannya panjang banget, Aida. Bener, sepanjang ini pertanyaannya. Ya, Hafiz, pertanyaan kamu yang mana? Panjang sekali. Pak, sebenarnya di awal kayak cuma ngasih tahu sih Pak, maksudnya apa yang saya pikirkan gitu. Kemudian saya tanyakan gitu. Ini sudah seperti soal cerita ujian aja. Yang mana yang kamu mau tanyakan? Jadi kalau yang saya pikirkan kan untuk di bagian yang di materi kemarin kan ada tentang pembatasan fluktuasi profit, Pak. Nah itu kalau yang saya pikirkan kan ketika di bank syariah kan untuk PLS itu kan malah justru semakin lebih fluktuatif dibandingkan yang konvensional. Karena kalau konvensional kan dia mengunci pendapatan yang bakal mereka dapat gitu. Nah kan kalau PLS kan nanti ini bakal mengikuti dengan keuntungan returnnya sama disebabkan dan ditukar. Nah itu bukannya kalau PLS itu semakin fluktuatif Pak profitnya gitu. Sedangkan kalau di materi kemarin perlu ada batasan fluktuasi profit kayak gitu dalam sistem moneter Islam. Sebentar. Kok fluktuasi profit menjadi masalah dalam moneter? Bisa dikonfirmasi kelompok 5? Maksudnya fluktuasi profit ini fluktuasi profit lembaga apa ya? Financial intermediary atau apa? Kelompok 5? Mungkin itu di bagian materi yang apa ya? Yang mana coba? Saya belum menangkap fluktuasi profit yang dimaksud. Mana yang mana? Kayaknya yang bagian ini Pak, profit ratio dan profit rally behavior. Yang mana yang terus coba? Mungkin kayaknya sempat di-mention kalau misalnya di moneter Islam itu kita tidak memberlakukan sistem bunga gitu ya, Fis? Karena ada slide yang ada tulisannya itu ada slide pembatasan fluktuasi profit gitu nggak salah di bagian coba next yang ini ya. Next. Ada lagi nggak? Nah ini maksud gue batasan. Yang mana? Nah yang ini batasan pada fluktuasi profit. Nah kemarin itu soalnya pas di penjelasan catat saya itu tulisannya dijelaskan bahwa kalau konven itu mereka mengubah suku bunga untuk mengendalikan inflasi begitu. Instrumen untuk mengendalikan inflasinya maksudnya atau profitnya si pelaku usaha? Instrumennya Pak. Oke, ya udah balik coba. Oke, bentar kita cek ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, nah kalau untuk di syariah ini berarti untuk pembatasannya itu kayak gimana mekanismenya? Karena kan kalau pakai PLS kan fluktuasinya saya bilang tadi bukan malah justru semakin fluktuatif ya, karena kan bergantung dengan returnnya gitu Pak. Oke, baik. Saya jelaskan ini ya, karena ini menjelaskannya dari perspektif konven berangkatnya, jadi membuat bingung. Kalau kita tidak membahas konven, sebenarnya tidak membingungkan. Gini, kalau kalian pelajari di moneter 2 atau di makro 2, di sana ada ISLM, investment saving liquidity money, betul ya? Secara analoginya mereka yang disederhanakan, mereka beranggapan ketika suku bunga dinaikkan, ini asumsi sederhananya ya, walaupun jadi sebuah asumsi yang dibentuk adalah kalau suku bunga naik, maka para investor, orang-orang berduit, lebih memilih meletakkan di dalam lembaga keuangan yang memiliki pengembalian tinggi.
dan pasti. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Anggaplah kalian ini investor. Saya bank sentral. Saya menerapkan suku bunga tabungan 5%. Atau menjadi 5 jadi 7%. Wah, kalian berpikir, daripada saya letakkan untuk bisnis, keuntungannya belum pasti, lebih baik diletakkan di bank karena suku bunganya tinggi dan pasti dan minim resiko. Itu asumsinya mereka. Sehingga mata uang, jumlah rupiah beredar, dolar beredar, itu terserap oleh lembaga keuangan. Satu. Di satu sisi, ketika itu dinaikkan, maka para pelaku bisnis tidak mau meminjam ke lembaga keuangan. Karena apa? Biaya pinjamnya tinggi. Clear? Bisa dipahami? Sehingga itu namanya disebut kontraksi. Ya, kontraksi money atau menarik peredaran mata uang dari peredaran. Sudah, sampai sini paham? Oke. Berarti orang-orang akan cenderung tidak demand money. Karena apa? Memilih untuk meletakkan di bank. Ini asumsi konven loh ya. Kalau kalian tanya, Pak, realnya apa seperti itu? Oh, itu beda bahasan. Ini kan penjelasan yang ada di buku secara sederhana. Kemudian kalau mereka ingin ekspansif, mereka menurunkan suku bunga. Dengan asumsi apa? Wah, daripada saya letakkan di bank, mending saya ambil. Saya buat untuk usaha, saya buat untuk konsumsi. Kenapa saya tahan-tahan konsumsi kalau suku bunganya rendah? Akhirnya, di satu sisi, para pelaku usaha akan berbondong-bondong meminjam dananya dari lembaga keuangan karena biayanya murah. Terjadi apa? Demand money kuat, gitu. Yang diatur dengan cara menurunkan suku bunga, maka pada demand digunakan untuk konsumsi. Kan mikirnya orang barat itu hanya makan, konsumsi, syahwat, gitu aja kan? Itu. Jadi analogi dari kontraksi dan ekspansi itu di situ. Jadi mereka berasumsi dengan seperti itu pasar akan merespon seperti itu tadi asumsinya. Sampai sini clear? Nah, berarti itulah yang dimaksud dengan kontraksi dan ekspansif. Menaikkan suku bunga. Pertanyaan kamu, kalau pakai PLS gimana Pak Amin? Oke, gitu kan? Oke, berarti pertanyaan saya adalah asumsi PLS-nya di tengah-tengah sistem bunga atau nggak ada sistem bunga dulu? Yang kamu tanyakan yang mana dulu? Kalau nggak ada deh Pak, kalau nggak ada sistem bunga. Oke, kondisi tidak ada sistem bunga ya, berarti kondisi di mana sistem bunga tidak ada, usaha menggunakan profit and loss sharing. Oke ya. Ada lembaga keuangan nggak ini? Ada Pak. Ada ya, oke. Berarti kita asumsikan lembaga keuangan yang tadinya berbasis bunga Pak, itu lembaga keuangan atau financial intermediary-nya hanya menggunakan profit and loss sharing. Oke. Berarti dia tidak akan mudah-mudah meletakkan dananya ke masyarakat jika tidak dikenal baik. Kan gitu. Konsekuensinya kan ke sana. Dan pihak investor yang punya dana, anggaplah satu kelas ini adalah pemilik dana, itu pasti berpesan ke pengelolanya. Hati-hati ya Mas ya, jangan sampai rugi. Karena kalau rugi, nanti bagi hasilnya kecil. Kan gitu. Nah, dengan adanya sistem itu, maka ada nggak uang beredar tercipta dikarenakan naikkan turunkan suku bunga? Tidak ada. Sehingga yang terjadi, sistem yang terjadi adalah sistem berbasis sektor real. Kalau di sektor real ada keuntungan, maka keuangannya akan ada keuntungan. Jika sektor realnya merugi, maka sistem keuangan akan merespon dengan kerugian juga. Kan gitu. Sehingga inflasi bisa ditekan. Inflasi kan terjadi karena apa? Sistem bunga. Kenapa sistem bunga? Lah, di awal semenjak memberikan modal sudah dikunci. 1 juta plus sekian ya bunganya. Berarti ketika terjadi kegagalan, kenaikan mata uang fix, kenaikan profit atau kenaikan produk di sektor real belum tentu. Nah, berarti kan bahasanya yang pernah saya bahas di motor adalah sistem bunga adalah membayar kepastian dengan keuntungan yang belum pasti. Itu bahasa para pengusaha. Kalau kita menggunakan sistem bunga, berarti kita membayar sesuatu yang pasti
angsurannya pasti dengan hasil usaha kita yang belum pasti. Nah, berarti apa itu namanya? Judi dong. Nah, itulah makna dari maisir. Ibaratnya kalian bayar iurannya pasti, kalian ikut undiannya pasti, tapi probabilitas mendapat undiannya belum. Berarti kan satunya pasti, satu tidak pasti. Kalian pinjem ke bank konven pasti, bunganya pasti, keuntungannya pasti, tapi usaha kalian tidak pasti. Kan sama. Analoginya ke sana. Jika menggunakan profit and loss sharing, ya sama-sama tidak pasti. Artinya yang kita kunci adalah kalau ada untung saya minta 50% ya, Fit. Kalau rugi, ya sudah. Kamu rugi tenaga, saya rugi memberikan modal. Clear ya? Berarti ada nggak yang tidak pasti di situ? Dua-duanya tidak pasti. Ada nggak yang pasti? Ada. Jika terjadi keuntungan, yang saya bisa pastikan adalah saya mendapat sekian persen atau 50% dari keuntunganmu, dan kamu mendapat 50% dari keuntungan yang ada. Berarti 50% kita ini tidak murni, tapi bergantung hasil usaha, kan gitu. Kalau hasil usahanya rugi gimana? Ya sudah, 50% nggak jadi. Yang jadi adalah saya rugi investasi, kamu rugi berusaha. Berarti kan tidak ada create money, create value out of nothing. Semuanya depend on hasil usaha. Itu maksudnya. Jadi berarti sistem keuangannya bagaimana? Ya, sistem keuangannya akan selalu mirroring terhadap kondisi realnya. Nah, paham ya? Jadi apa yang terjadi? Ya sudah, sistem akan lebih normal. Inflasi bisa ditekan, keuangan lebih stabil. Karena apa? Sistem keuangannya mengekor kepada hasil kerja sektorial. Sistem konven tidak seperti itu. Sistem konven adalah keuangan, pasar kredit, pasar uang, nggak ada hubungan sama sekali dengan sektorial. Contohnya, saya agak menyinggir dikit. Secondary market yang ada di pasar modal itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan emiten, dengan IPO, dengan dana yang diputar. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Transaksi kalian di secondary market itu hanya, bahasa saya apa ya? Ya, gambling yang dihalalkan. Gambling yang dilegalkan. Karena apa? Mereka tidak menambah nilai, tidak memberi nilai tambah terhadap sektorial, dan tidak membeli nilai tambah dalam permodalan di emiten. Karena apa? Emiten hanya dapat modal saat IPO. Jadi transaksi di sektor saham itu ya sudah, dia terpisah 100% dari apa yang dijelaskan YCIG. Karena yang terjadi, dana masuk ke emiten hanya saat IPO. Hanya saat IPO. Lepas IPO, berapapun yang terjual di secondary market tidak akan pernah masuk ke saham. Tidak akan masuk ke emiten. Silahkan nanti dicek. Setelah saya mempelajari, zaman dulu saya percaya aja. Tapi setelah saya pelajari, loh, terus gunanya apa pasar modal? Ketika dana yang terserap di pasar modal secondary market ini tidak masuk ke emiten. Kan itu yang kemudian saya coba analisis dan saya sampaikan ke orang-orang, di ujian pun juga gitu. Kemarin di ujian tuh percaya aja, terus setelah saya gambarkan, iya juga ya Pak ya. Nah iya, terus apa gunanya pasar modal? Mereka tidak berhubungan erat. Nah itu ya. Jadi pasar modal, pasar keuangan, pasar kredit, itu terpisah dengan sektorial. Itu di sistem keuangan sekarang. Kalau menggunakan profit and loss sharing, tidak bisa dipisah. Sehingga stabilitas kita, kalau menurut saya lebih stabil. Karena apa? Sektor keuangan kita selalu 100% mirroring apa yang terjadi di sektorial. Seperti yang sekarang terjadi, IHSG kan melemah tuh. Iya, karena apa? Karena kenyataannya sektorialnya goncang. Permintaan sektorialnya goncang, sehingga saham-saham yang ada di indeks Bursa Indonesia itu secara realnya goyah, sehingga IHSG remah. Terus kalau lemah gimana? Ya investor kabur. Nah inilah jeleknya mereka. Karena apa? Tidak menggunakan sistem end loss sharing. Kalau pakai sistem end loss sharing, investor nggak bisa kabur begitu aja. Mereka akan sama-sama menanggung risiko. Sehingga kecurangan-kecurangan yang seperti sekarang terjadi tidak akan pernah terjadi dalam profit and loss sharing. Karena apa?
sistem apa ini? Sistem berbunga ini, basis apa yang sekarang terjadi ini kan menguntungkan kapitalisme, menguntungkan orang-orang yang bermodal dan merugikan orang-orang yang tidak bermodal. Kenapa? Orang-orang bermodal, kamu rugi, sini balikin modal saya. Dan kalian sedang menggunakan modal itu untuk diputar, tapi diminta modalnya, kan curang gitu. Nanti kita jelaskan lebih detail ya, habis ilustrasi sederhananya di kelas. Gitu ya. Kita lanjut dulu karena banyak pertanyaan dan waktunya juga sempit. Ini bisa-bisa kelompok 4 belum terbahas ini. Next. Udah hampir setengah 10. Ayo. Aida, bisa di next. Kamu ngelamun kamu. Oke, Kafka apa nih? Mana pertanyaannya? Ini ya? Oke, mohon maaf Kafka, saya belum memahami bullion bank. Nanti saya cek dulu ya. Sebentar. Nanti ditagih aja di kelas. Saya belum membaca sistem kerjanya bullion banks. Jadi saya skip dulu. Saya belum bisa menanggapi karena belum memahami apa ini. Baru lagi ya. Belum mengikuti tren. Oke, next. Nanti kita jelaskan di kelas. Bullion bank saya belum tahu. Bentar. Ini apa nih? Bentar. Wait. Bagaimana misalnya mampu menahan krisis atau apa yang dia? Oke, nah. Sebentar. Pertanyaannya adalah, nah analoginya seperti yang tadi ya, Zikro. Kenapa dibilang lebih tahan sistem syariah? Ya karena kita sadari sistem yang pertama itu kan mengunci keuntungan berdasarkan modal yang diberikan. Sedangkan sistem syariah harus kita pahami ketika rugi ya harus rela rugi, ketika untung ya kita nikmati bersama. Berarti mampu menahan krisis maksudnya seperti ini. Misalkan kalian adalah pengusaha, saya bank. Kalau saya secara sadar kalian merugi, oke? Berarti saya juga ikut merugi, betul? Kita merasakan rugi bersama-sama. Bayangkan kalau saya menggunakan sistem konven. Saya sudah menyerahkan modal ke kalian masing-masing orang 1 juta. Dan saya mencatat dari 1 juta akan mendapatkan keuntungan 10%. Berarti keuntungan yang sudah saya kunci adalah 1 juta plus 10%. Terjadi krisis. Kalian tidak bisa mengembalikan. Yang terjadi apa? Saya mencatat kerugian saya adalah 1 juta plus 10%. Clear ya? Jadi saya mencatat kerugian berbasis performa kalian yang benar-benar rugi. Tapi kalau saya menggunakan sistem syariah, ya saya akan catat, oh hasil investasi saya ini merugi. Karena apa? Karena memang mereka tidak menghasilkan. Itulah yang dimaksud. Ya sudah, saya tidak mencatat kerugian apapun. Karena apa? Saya tidak mengunci 10%. Clear ya? Karena apa? Untung rugi ditentukan dari hasil. Kalau untung rugi dalam sistem bunga adalah untungnya sudah dicatat sebelum ada hasil apapun. Itu yang menyebabkan mereka mencatat kerugian. Sampai sini, Zikro paham? Mana Zikro? Paham, Pak. Nah, itu Zikro. Jadi, kalau dalam sistem profit and loss sharing, ya profit dibagi, sharing dibagi. Kapan saya mencatat kerugian? Ketika benar-benar resiko itu terjadi. Baru saya menulis, oh ternyata hasil investasi saya tidak ada yang berhasil. Kalau yang pertama, dengan sistem konven, semenjak saya memberikan ke kalian modal, itu sudah saya catat. Keuntungan saya 10%. Oke, sudah saya kunci itu. Jadi ketika kalian rugi, 10% ini akan tertulis sebagai kerugian. Padahal belum ada hasilnya. Makanya, keuntungan 10% tidak terrealisasi, makanya dilaporkan rugi. Kalau yang sistem sebelumnya, kerugian baru akan tercatat setelah ada laporan dari lapangan. Jadi saya tidak akan menulis proyeksi keuntungan saya berapa, nggak ada. Sehingga tidak akan tercatat itu sebagai kerugian. Karena apa?
kerugian baru akan kita bagi setelah benar-benar ada hasil ruginya. Kalau ada untung bagaimana, Pak? Ya kita bagi keuntungannya. Berarti keuntungan tercatat berapa? Oh, keuntungan dari hasil investasi segini. Dan tidak harus diprosentasekan. Karena yang diprosentase hanya bagi hasil berapa persen sih saya dapat dari hasil yang dihasilkan. 50%, Pak. Hasil Pak Amin 50% dari hasil, misalkan hasil kalian 2 juta, berarti saya 1 juta. Hasil kalian 4 juta, berarti saya dapat 2 juta. Berarti kan tidak ada pencatatan keuntungan maupun kerugian yang ditulis di awal. Oke, itulah yang membuat sistem lebih stabil. Karena tidak ada penguncian keuntungan. Sedangkan konvensional, sistem itu terkunci. Oh, saya mengeluarkan, apa itu? Sebentar. Credit to deposit ratio itu apa? Si credit to CDR ya. Credit to deposit ratio. Kalau nggak salah CDR. Kalau bahasa syariahnya FDR, finance to deposit ratio. Artinya berapa sih yang sudah saya keluarkan berbanding penghimpunan dana yang sudah terkumpul, atau berapa sih kredit yang tersalurkan berbanding DPK yang sudah dikumpulkan. Itu artinya ketika rasio itu sudah tersalurkan, mereka sudah bisa mengunci, oh aku harus untung, bank ini harus untung segini. Karena apa? Karena sudah tersalurkan sekian. Nah, itu yang tercatat di konven. Di syariah, harusnya itu tidak boleh. Karena apa? Ya kita belum tahu berapa hasil yang dibagi hasilkan. Nah, jadi yang menyebabkan tahan tidak tahan krisis, sistemnya beda. Kenapa disebut tahan krisis? Karena memang ya berbasis realita. Yang satunya kan berbasis angan-angan. Kalau ditanya, tanya aja ke pihak bank ya. Ada nggak sih usaha itu yang 100% untung? Kalau ada, saya yakin satu kelas nggak ada yang mau jadi pegawai. Pasti jadi pengusaha semua. Tapi kenapa bank memberikan modal usaha itu mentargetkan selalu untung? Itu kan yang aneh. Mereka memberikan permodalan dengan asumsi harus balik sekian loh. Wong dia sendiri usaha bisa rugi kok. Kenapa menyaratkan always profit? Itu yang anehnya sistem ini. Oke? Itu yang agak rancu. Dan itu saya rasa sudah dipahami oleh semua manusia. Tapi anehnya di situ. Kenapa kok mau gitu? Ya itu ya, zikro ya. Jadi kenapa kita dikatakan lebih tahan krisis? Karena memang tidak ada keuntungan yang dikunci, sehingga tidak ada kerugian yang tercatat. Oke, itu yang secara keuangannya, secara pencatatannya itu. Kalau secara realitanya, ya pasti ada rugi. Oke, zikro itu 10 menit lagi, yuk. Pertanyaannya masih banyak ini. Oke, wah, panjang sekali. Oh, enggak. Intinya adalah, mana Rizky? Ada Rizky? Tidak ada? Kita lewati ya. Hadir, Pak. Oke, Rizky. Bisa dijelaskan maksudnya apa nih? Jadi yang dijelaskan oleh presenter kemarin itu apakah pembatasan pasar atau intervensi pasar ini selaras dengan apa, konsep dari mekanisme pasar alami yang ada di Islam? Oke. Saya belum paham. Gimana? Pertanyaan kamu apa, Rizky? Apakah pembatasan pasar atau menentukan harga pasar, operasi pasar terbuka itu bertentangan dengan syariah, itu kah? Iya, karena kan kalau konsepnya dalam Islam itu kan pasar kan terjadi secara alami. Oke, baik. Saya menceritakan kejadian di zaman Utsman bin Affan ya. Nabi memang tidak mau mengatur tentang harga yang terjadi di pasar karena takut menzolimi penjual, atau bisa jadi menzolimi pembeli. Oke. Yang disarankan dalam pengaturan pasar adalah memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi. Jadi bukan menentukan atau mematok harga seenaknya sendiri. Itu yang dikhawatirkan dalam cerita atau dalam kisah itu adalah Nabi tidak mau menzolimi penjual dan tidak mau menzolimi pembeli.
Jadi yang dilakukan pemerintah harusnya adalah memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi. Pak, kalau kecurangan tidak terjadi dan harga-harga tinggi bagaimana? Dalam sebuah riwayat, dalam kisah Utsman, itu Utsman pernah pulang dengan kafilah dagangnya dari luar negeri gitu ya, bahasanya pulang ke Madinah, pulang Mekah. Ayo, siapa yang mau kulaan dagangan saya? Dijual dengan 5 dinar misalkan per item. Ya Utsman, kita lagi krisis, kita lagi gagal panen. Terus, singkat cerita, kami tidak mampu membeli barangmu, dan para pembeli di pasar Madinah teriak-teriak, hei pelaku pasar, penjual maupun pembeli, siapa yang mau membeli barang dagangan Utsman? Ya kan? Nah, disinilah Utsman menerapkan ayat yang orang apa ya? Manusia pertama yang menerapkan ayat saya kok lupa ini loh. Wa ila rabbuka farghab itu loh. Apa itu? Surat apa ya? Saya kok lupa. Ad-Duha. Bukan Ad-Duha. Surat pendek. Dan aku yang memberi makan. Coba bacakan. Saya lupa tiba-tiba. Bacakan Aida coba. Siapa tadi? Suratnya, Pak. Alladzi at'amanahum min ju'in wa amanahum. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke. Terus. Dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzi ansatu sawun alladzi miraun. Betul, Pak? Oke. Nah, itu kan ada dan aku yang memberi makan ketika lapar. Di situ dimaknai oleh beliau siapa kan menyindir, di situ sudah tidak terjadi kecurangan pasar, namun harga-harga melonjak karena memang krisis. Utsman ketika itu bilang, saya yang akan membelinya dari Allah. Artinya apa? Semua dagangannya tadi diberikan secara cuma-cuma ke masyarakat. Dan itulah dalam sejarah manusia, ternyata harga itu tidak selalu dipengaruhi oleh permintaan penawaran, tapi harga itu adalah harga kasih sayang. Dan kepada Tuhanmu engkau berharap. Itu salah sambungannya itu. Intinya dari ayat tadi, alladzi at'amanahum min ju'in wa amanahum min khauf, kemudian yang satunya wa ila rabbuka farghab, dan hanya kepada Allah engkau mengharap. Disitulah peristiwa di mana ternyata harga-harga itu tidak selalu ditentukan oleh pemerintah. Tapi bisa jadi harga-harga itu dikarenakan kebaikan seseorang. Disitulah orang pertama yang mengimani dan melakukan ayat tersebut. Sehingga Utsman semua dagangannya diberikan dan menjadikan harga-harga saat itu menjadi stabil kembali. Itu belum ada dalam buku referensi moneter Islam yang saya baca. Saya dapatnya dari diskusi dengan salah satu pemateri. Saya lupa tentang apa gitu, saya tanya kan tentang kisah-kisah itu. Oh, ternyata kalau terjadi paceklik, sistem moneternya adalah orang kaya diminta untuk berbagi. Dan itu sangat relevan dengan ayat-ayat yang ada di Quran. Nah, kemudian setelah Utsman memberikan semua dagangannya, terjadilah kestabilan harga, semua bisa. Karena apa? Karena memang tidak ada kecurangan. Tapi kalau ada kecurangan, ya harusnya kebijakannya adalah memastikan bahwasannya tidak ada penimbun, tidak ada kecurangan. Berarti kalau sudah tidak ada kecurangan bagaimana? Ya berarti tugasnya orang kaya yang memberikan, atau bukan kewajiban sih, itu adalah kesempatan bagi mereka yang kaya untuk tidak menggenggam hartanya. Kan di situ kan yang dibacakan tadi sama Iqbal ya, kalau tidak salah, itu adalah peringatan bahwasanya itu loh orang kaya. Yang kita pahami adalah orang kaya itu kan memiliki hak-haknya orang miskin. Jadi disitulah peran mereka untuk memberikan haknya kepada orang miskin dan mengembalikan kestabilan harga. Nah, kalau kita pelajari beberapa hal yang saya pernah sampaikan, di Amerika hal itu sering terjadi kan. Mark Zuckerberg seperti itu, kemudian Bill Gates seperti itu, punya yayasan-yayasan. Akhirnya mereka kan membantu. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka? Kenapa nggak Muslim? Kalau di Arab ada Aroj yang pernah saya tampilkan. Di negara sana ada Sadio Mane. Di Indonesia ini yang menjadi pertanyaan. Bagi-bagi hartanya untuk viral atau bagi hartanya untuk
ketaatan. Ini yang saya belum analisis yang Indonesia. Jadi intervensi pasar ya itu tadi salah satu syarat tegaknya negara, Rizky, adalah dermawannya orang kaya, adilnya pemimpin, di makro pernah saya bahas, doanya orang miskin, kemudian ilmunya orang-orang yang pintar, kan gitu. Adilnya pemimpin, alimnya seorang ulama, artinya ilmunya orang ulama, kemudian hartanya orang kaya, dermawannya orang kaya, kemudian doanya orang miskin. Itu syarat tegaknya sebuah negara dalam suatu riwayat. Sehingga yang saya bisa pahami, memang tidak ada pembatasan intervensi, tapi yang bisa dilakukan pemerintah adalah meminimalisir kecurangan-kecurangan. Kalau sudah tidak ada bagaimana? Ya, meminta agnia-agnianya atau orang-orang kayanya untuk menstabilkan harga dengan cara apa? Seperti yang dilakukan Usman. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab ini. Pak, ini kan era modern. Nyatanya banyak itu orang-orang kaya yang bagi-bagi harta kan. Cuman kita tidak tahu motifnya apa. Kita tidak bisa menjustifikasi motif beliau apa. Tapi ada yang viral, ada yang cari sensasi, kan macam-macam tuh. Kalau saya melihat, ini apa dulu kan itu. Kalau memang dia meneladani Usman, meneladani Abdurrahman bin Auf, ya berarti bagus. Kayak itu ya Rizky ya. Jadi mekanisme pasar alami memang seperti itu dan memang harusnya tidak boleh diatur karena jika dipatok harga itu pasti akan ada yang terzolimi, entah penjual ataupun pembelinya. Itulah yang saya pahami dari kenapa Rasulullah tidak membatasi harga pasar, karena dikhawatirkan menzolimi. Let's say kita mematok harga beras, nah kita nggak tahu kondisi petani yang utang sana sini untuk pupuk kemudian harga dipatok kan zolim juga. Jadi seperti itu ya, kira-kira tanggapan saya untuk pertanyaan Rizky. Kayaknya nggak cukup waktunya, kita cukupkan saja ya. Kalian kan ada kelas lagi nih, kita cukupkan, nanti tolong diingatkan, kelompok 4 belum, kelompok 5 juga belum semua ya, Aida. Kamu catat yang sudah saya tanggapi mana, yang belum mana. Dan saya punya utang, apa tadi, bulion-bulion itu saya belum mempelajarinya. Nanti kalau bisa Zikro atau siapa tadi yang Kafka, menjelaskan sederhana, bisnisnya bagaimana atau alur bisnisnya seperti apa supaya saya dapat memahami esensi dari bulion itu, karena saya rasa apa yang dicetuskan orang saat ini pasti akan mengikuti orang-orang yang sebelumnya. Jadi apa namanya model bisnisnya yang saya perlu ketahui dulu, bulion seperti apa supaya nanti dapat uang. Oke, saya rasa itu saja ya. Bagi yang terlambat nanti konfirmasi ke Aida untuk presensinya. Nanti tolong Aida dibantu, beberapa orang yang tadi belum sempat kecatat di saya, nanti silahkan ke Aida konfirmasinya. Kita cukupkan, semoga ketemu lagi setelah Lebaran. Saya mohon maaf semua jika ada kata, semoga di akhir Ramadan ini ibadahnya lancar dan bisa sampai pada Idul Fitri ya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.